Perkenalkan, nama saya Bonaventura Iko Mansuri Anggara Ditya, biasa dipanggil Bon. Ini kembaran saya. Perkenalkan, nama saya Benedictus Nadia Indra Jaksana, biasa dipanggil Indra atau Ben. Jadi sejak kecil saya dan kembaran saya Indra sudah memiliki ketertarikan lebih di bidang seni, khususnya di bidang gambar dan lukis. Jadi kami kalau misalnya pergi kemana itu bapak ngajak, pasti dibeliin komik sama bapak gitu, untuk belajar gambar di rumah gitu. Kalau ada waktu luang kita biasa pakai untuk sekedar latihan coret-coret ya, untuk yang isi waktu luang dengan halaman rumah. Ya sekedar hobi, jadinya waktu kecil itu sekedar hobi, belum secara fokus masuk ke sana. Jadi setelah tamat SMA, saya dan kembaran saya mendaftar di Institut Seni Indonesia Denpasar. Kami berdua sebenarnya dapat di sana, cuma biar bisa seri-seri lah, masa dari kecil kan sama, kembar dari bayi sama gitu, biar bisa seri-seri. Jadi saya masuk di sana, kembaran saya dapat di sastra Jepang UNUD. Ya, saya memutuskan untuk keluar sendiri mengambil jurusan ya. Seni itu sebenarnya kalau saya lihat ya, mulai dari bapaknya bapak, lalu ke bapak, di ibu itu ada sih darah seni, tapi di bapak keras ya, dari bapak saya Lorenzius Inyoman Waje, dia bang pemain reggae di sini ya. Dia bisa berbagai macam alat musik lah, dan darah seninya emang dari bapak gitu. Bapak selalu mengajarkan cara gimana caranya untuk berkesenian yang baik gitu, dalam berbagai hal, bukan cuma menggambar. Memberikan kita kebebasan untuk berkreativitas ya, mengkreat sesuatu lah. Jadi seni kita tuh nggak dikekang gitu, lebih lepas ya, los. Kalau saya sekarang kan karena basicnya saya bisa komunikasi visualisasi, saya lebih ke digital painting. Jadi basis saya sekarang basicnya digital. Kalau kembaran saya lebih spesifik ke manual ya, masih manual. Awalnya juga saya dulu manual, tapi setelah tamat dari sini lebih fokus ke digital ya. Inspirasi bisa dari lingkungan hidup, bisa dari memang seniman-seniman luar, misalnya seniman Jepang, pengarang komik kayak gitu, sama seniman-seniman seperti Da Vinci, Picasso yang begitu memang memiliki pengaruh yang besar lah untuk kemajuan seni kita di Indonesia. Kan nggak kurang-kurang seni juga. Di Bali pun ya lebih banyak luar biasa. Dempak, Madikolen ya lebih Dempak. Kalau karya saya mungkin lebih ke sejarah, mungkin lebih ke sesuatu yang bercerita lah, dengan berbagai macam komponen, dan mungkin lebih beramai buatnya, kelihatan kesannya penuh gitu. Kalau kemarin saya lebih ke doodle style. Jadi suatu barisan sederhana secara spontan yang ditulis dalam suatu media, dan sana kita bisa mensuarakan tentang isu-isu budaya, politik, sejarah yang sedang terjadi saat ini ya. Yang relevan. Ini contohnya. Ya, ini Jimi Hendrix saya buat dengan Abstrak ya, Ini doodle namanya. yang abstrak dan ya tersyarat akan makna. Jadi di setiap barisan itu memang mengandung makna gitu, nggak asal barisan. Mungkin dia ada mencantumkan tahun dia lahir gitu, Sejarah relevan berkaitan dengan tokoh tersebut. Berarti itu manual ya? Itu manual semua. Nah, sedangkan kamu pakai sekarang emang lebih memperdalam di digital gitu. Mulai dari proses pembuatan mungkin ya. Kalau saya kan yang saya sampaikan tadi, saya lebih ke basic digital. Jadi saya mengadakan semuanya di media digital, lalu dipindah ke kanvas. Kalau sedangkan kemarin saya Indra manual printing kertas gambar. Jadi ini ada beberapa gambar saya, mungkin nggak semuanya, sedikit karya saya ini tentang tema religius ya. Ini sama Bunda Maria dengan versi Bali, kemasan Bali saya. Dan ini lukisan yang saya ini serius ini berasal dari mimpi saya sebenarnya. Mimpi saya tentang surga. Ini surga dalam mimpi saya begini. Ada 3 warna di sini, warna dasar emas, biru, putih. Jadi semua yang saya lukiskan di sini
akan dengan apa yang saya dapat di mimpi saya tentang surga. Ini saya mengajarkannya dengan style Bali. Saya masuk Bali dari sana dengan pepatah Bali. Ini style mozaik. Itu sama sebenarnya untuk Maria, tapi ini mozaik untuk kemasan. Di sini lasapar versi Bali. Coba gambar masing. Ini lukisan ada saya beberapa tahun lalu, Soekarno. Saya lihat di sini banyak tema-tema yang saya angkat yang mengandung unsur dari tokoh tersebut. Sini kita bisa lihat 17 Agustus 45. Dan sini kita bisa lihat lambang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, presiden pertama kita bisa lihat. Sini ada keanekaragaman agama di Indonesia dan juga Muhammad Hatta sebagai wakil presiden kami. Ini juga ada tongkat komando yang bisa dipegang oleh Soekarno, Barong, dan kebudayaan Indonesia lainnya yang saya cantumkan termasuk teks proklamasi dan lambang matahari karena Soekarno sendiri merupakan memiliki julukan Putra Sang Fajar. Sini tetap ada lambang unsur kemerdekaan. Ya mungkin tidak jauh berbeda dengan anak-anak orang lain yang juga punya bakat seni anaknya. Memang pada awalnya ketika dia ya spesifiknya ketika dia SD mereka memang mulai coret-coret tembok dan lain sebagainya. Bahkan TK pun sudah kelihatan coret-coret tembok dan SD juga masih buku dan lain sebagainya. Tapi karena saya lihat bahwa dia punya bakat berdua, lalu kami selalu sisihkan buku tulis, kadang yang dipakai sisa sedikit saya kasih, kadang dikumpulkan sisa-sisa itu sehingga dia bisa menggambar secara puas di sana berdua. Tapi rupanya tidak berhenti pada buku. Akhirnya ketika dia masuk ke SMP, SMA, ternyata bakat itu dikembangkan lagi. Bahkan saya dengar dari gurunya ketika belajar yang bukan pelajaran menggambar, dia juga menggambar sehingga kadang-kadang mungkin mengusik gurunya. Tetapi syukur dia berdua itu masih bisa mengikuti dengan baik pelajaran yang ada di kelas, sehingga ketika dia sambil menggambar pun tidak mengurangi intensitas mereka belajar. Nah kemudian setelah dia tamat di SMA, saya bertanya mau melanjutkan kemana, lalu dia bilang ya sesuai dengan bakat saya mau melanjutkan supaya bisa melukis dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu kami sebagai orang tua tentu juga punya pemikiran ya punya impian yang lebih jauh. Jadi kalau ada anak 3 yang nomor 2 Mbak, kalau nomor 1 Sinandi namanya, mestinya tidak sama. Maka yang pertama kuliah di sastra Inggris, yang 2 ini sesungguhnya mau ke UNUD semua, tetapi karena dia seni, dia keisi, misalkan di UNUD dia sastra Jepang, dia sebenarnya sastra Jepang. Tetapi karena belajar otodidak, akhirnya juga sama. Kalau dia memang saya arahkan ke seni, jadi DKP dia diisi. Dengan demikian kami punya pikiran ketika dia tamat ke depannya, pasti jurusan-jurusan yang kita patok variatif itu akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan. Paling tidak mereka saling bisa mendukung support sama-sama. Misalnya dia bisa seni, nanti kalau ada tamunya Jepang dia bisa guide di bahasa Jepangnya gitu. Satu dan seterusnya. Intinya bahwa apapun bakat mereka ketika dia kembangkan fokus, apalagi dengan kuliah dan lain sebagainya, itu kedepannya pasti hasilnya jauh lebih maksimal daripada hanya sekedar ya senang-senang tidak diarahkan. Nah itu mungkin kira-kira yang sampai saat ini saya ingat tentang gimana si anak ini dari kecil sampai gede, akhirnya satu jadi seniman, yang satu ya katakanlah seniman karena selama ini dia selalu bergulat di kreativitas seni gitu ya. Dan orang-orang datang juga mengatakan, oh itu seniman muda yang dari Base. Bahkan beberapa kali kita buat pameran juga di Kutau sana, di sini juga pernah ada dan sebagainya. Ya dikenal sebagai artis seniman style, tapi dengan belajar berbidak juga.
dan orang juga mengenal seperti itu. Sedangkan di kemarinnya dia memang spesifikasinya apa namanya, disiplinnya di DKP mendesain, orang dikenal sebagai artis ya, bahkan pernah bekerja di Canggih ya, di Canggu Pedara mana itu di 69 Slam pernah jadi sebagai desainer memang baju ya klats ya, untuk pakaian pokoknya yang diimpor ke luar negeri memang. Dan karena COVID seperti ini akhirnya sekarang dia harus dengan bakat seni yang dia punya itu harus bisa hidup dengan berkarya seperti di pikiran putih ya. Kalau memang ada dua, kalau saya selaku orang tua, karena tanggung jawab moral pertama akan tentu supaya dia punya bekal untuk bisa hidup itu pendidikannya. Tapi dari satu sisi kita juga punya impian jadi mereka jadi anak sukses. Tetapi kalau lihat dari apa yang sudah dia capai sekarang ini, saya tetap bangga. Tapi paling tidak saya tidak lagi harus, kalau orang bilang beli bensin untuk mereka, sekarang dia sudah bisa membeli bensin untuk dirinya sendiri. Yang ini meskipun lulusan bahasa Jepang, si Indranya dia jadi hotel dengan menggunakan bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya ini yang aneh. Lalu dengan menggambar, ya kadang-kadang ada orang beli, misalnya disuruh orang pesan untuk gambar wajah, dia tinggal pilih yang model line art atau model ini yang dapat rezeki, kalau ini yang satunya. Biasanya seperti itu, termasuk juga yang sekarang ini dari Pelestari, dia dapat program yang kebetulan cerita bergambar dalam kanvas teknis dia. Tapi mereka saling support Tersampingan sih sebenarnya. Ini hanya saya jawab lah sedang. Jadi kerja jalan, hobi jalan. Ya, karena kami selaku orang tua punya prinsip bahwa zaman seperti sekarang itu untuk hidup atau mengarahkan anak, kalau kita tidak memberikan dia sebuah arahan yang pas, itu akan kurang baik, kurang bermanfaat dan prosesnya. Meskipun dia ini tidak di disiplin ilmunya seni, tetapi dia bisa menghasilkan sebuah barang seni gitu ya.